Kongres luar biasa PSSI di Ancol akhirnya menetapkan Hinca Panjaitan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PSSI hingga Oktober mendatang. Kongres juga menelurkan sejumlah putusan yang bisa jadi titik kebangkitan bagi PSSI setelah mati suri selama 2 tahun. Setelah pembekuannya dicabut, akhirnya PSSI menggelar Kongres luar biasa. Kongres yang berlangsung di Ancol 3 hingga 4 Agustus lalu tersebut turut dihadiri perwakilan FIFA dan perwakilan Kemenpora. 1 hari jelang Kongres, petugas kepolisian dari Polres Jakarta Utara sudah berjaga mulai dari dalam hotel hingga pintu masuk Ancol. Persiapan dan penjagaan dilakukan agar acara yang mengundang seluruh anggota yang bernaung di bawah PSSI dan para stakeholder dapat berjalan dengan baik. Pengamanan oleh 658 personel Polres Jakarta Utara dibantu Brimopolda Metro Jaya digelar sebagai antisipasi rencana kedatangan ribuan supporter klub Persebaya ke arena Kongres. Rencana kedatangan ribuan bonek di Jakarta langsung diantisipasi Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat mengingatkan para pendukung Persebaya untuk tertib selama berdemonstrasi di ibu kota. Pemprov DKI juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan selama ribuan bonek melangsungkan aksi. Para bonek menamakan aksi mereka sebagai Aksi Geruduk Jakarta. Aksi bakal digelar di sejumlah titik, di antaranya di depan kantor PSSI, Kemenpora, dan Istana Negara. Kami sudah koordinasi ya dengan pihak Polda, kalau bisa dilokalisir, ya jangan kemudian mereka anarkis ya. Saya ingatkan bahwa mereka itu tamu ya di Jakarta ya, supaya juga harus bisa menjaga keamanan, ketertiban begitu ya. Kalau tidak begitu, itu juga akan mengganggu kenyamanan warga Jakarta ya. Supaya tertib aja. Ratusan supporter bonek pendukung tim Persebaya Selasa pagi tiba di Stasiun Senen Jakarta Pusat. Kedatangan 600 pendukung Persebaya Surabaya tersebut sebagai bagian dari aksi ke kantor PSSI. Setibanya di Stasiun Senen, ratusan bonek berorasi sambil meneriakkan yel-yel sebagai bentuk dukungan bagi klub kebanggaan mereka. Dengan membawa atribut klub, ratusan bonek juga menyanyikan lagu-lagu Mars Persebaya. Para bonek mendesak agar Menpora menemui mereka dan merekomendasikan Persebaya ikut dalam Liga Indonesia dan mencabut larangan yang dijatuhkan oleh PSSI. Dari Stasiun Senen, ratusan bonek yang baru tiba di Jakarta langsung menuju Stadion Tugu Koja, Jakarta Utara. Di tempat ini, mereka bergabung dengan ribuan para pendukung Persebaya yang sudah lebih dulu tiba. Selain berencana menggeruduk kantor Kemenpora, pendukung fanatik Persebaya itu dijadwalkan mendatangi arena Kongres luar biasa PSSI di Ancol. Tujuan kita ke sini dari Surabaya untuk hadir di acara KLB PSSI supaya meminta Persebaya bisa tetap diakui oleh PSSI dan ikut di kompetisi PSSI. Walaupun dari kasta terbawah? Walaupun dari kasta terbawah sekalipun, kita tetap mendukung Persebaya. Meski penjagaan terbilang ketat, aksi bonek di Stadion Tugu diwarnai kericuhan. Keributan terjadi setelah provokator yang berasal dari luar fans Persebaya masuk ke dalam keramaian dan memicu pertengkaran. Saat menunggu kedatangan perwakilan dari Kemenpora di Stadion Tugu Jakarta Pusat, seorang provokator memancing keributan. Kericuhan pun berlangsung tanpa diketahui siapa provokatornya. Seseorang yang diduga pelaku dipukuli para supporter. Para bonek datang ke Jakarta sebenarnya dengan misi damai. Mereka jauh-jauh datang dari Surabaya untuk memperjuangkan kepastian nasib tim kesayangan mereka, Persebaya, agar bisa kembali ikut kompetisi PSSI. Momen KLB dimanfaatkan para bonek untuk menekan pemerintah dan PSSI. Sejak akhir pekan lalu, mereka terus berdatangan ke Jakarta dan berkumpul di Stadion Tugu.
Pasca kericuhan, Menpora Imam Nahrawi menemui para bonek di Stadion Tugu, Koja, Jakarta Utara. Di kesempatan itu, Nahrawi mengimbau fans Persebaya menghargai komitmen PSSI dengan tidak melakukan long march dan mendatangi lokasi berlangsungnya kongres luar biasa di Ancol. Nahrawi juga berjanji kepada para bonek akan mengawasi komitmen PSSI mengenai status Persebaya agar bisa diperbolehkan kembali mengikuti kompetisi sepak bola di tanah air. Menpora menegaskan, pemerintah bertekad mendorong kembali kejayaan persepak bolaan Indonesia dengan mengawal KLB PSSI dengan sebaik-baiknya, termasuk memantau agenda pembahasan status beberapa klub sepak bola nasional. Untuk itu, Nahrawi mengimbau agar para bonek bisa kembali ke Surabaya dengan tertib. Kita akan pantau sejauh mana komitmen tadi yang disampaikan di depan teman-teman bonek itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, saya akan lihat satu persatu. Karena sesungguhnya tidak hanya persoalan Persebaya, tapi ada beberapa klub yang lain yang juga minta dibahas besok itu. Di tengah bayang-bayang di demo para bonek, PSSI tetap menggelar kongres luar biasa. KLB ini adalah yang pertama sejak FIFA mencabut sanksi penangguhan terhadap Indonesia pertengahan Mei lalu. Sanksi FIFA merupakan buntut dari campur tangan pemerintah di tubuh PSSI. Pemerintah melalui Kemenpora pada 17 April 2015 membekukan PSSI karena organisasi ini dinilai tak kunjung mampu menuntaskan kemelut yang makin berlarut-larut. Campur tangan Kemenpora membuat FIFA menjatuhkan sanksi bagi Indonesia pada 30 Mei 2015. Akibatnya, Indonesia harus absen di beberapa ajang internasional. Setelah setahun beku, pemerintah terhitung 17 April 2016 mencabut pembekuan PSSI. Langkah ini merupakan syarat utama bagi Indonesia agar terbebas dari sanksi FIFA yang diturunkan sejak 30 Mei 2015. Kongres luar biasa PSSI di Ancol juga merupakan kongres perdana sejak Ketua Umum PSSI nonaktif Lanyala Mataliti ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang dana hibah yang diterima Kadin Jawa Timur tahun 2011 hingga 2014. Tanpa banyak hambatan, KLB menetapkan Hinca Panjaitan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PSSI menggantikan Ketua Umum yang nonaktif Lanyala Mataliti. Hinca yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum dalam voting mendapat 82 dari total 105 suara dukungan. Selain menyetujui Hinca Panjaitan sebagai PLT Ketua Umum PSSI, KLB juga menyetujui pergantian 15 anggota Komite Eksekutif Exco PSSI pada Kongres yang dijadwalkan berlangsung 17 Oktober mendatang. KLB juga menetapkan revisi kode pemilihan, menetapkan Agung Gumelar sebagai Ketua Komite Pemilihan, dan menetapkan Erick Thohir sebagai Ketua Komite Banding. Dengan sejumlah keputusan dalam KLB ini, diharapkan PSSI dapat kembali berlaga di ajang internasional, dan pembinaan serta kompetisi dalam negeri kembali berjalan normal. Mantan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid mengatakan, siapapun yang berminat menjadi Ketua Umum PSSI dan memiliki tujuan untuk memperbaiki sepak bola Indonesia diperbolehkan ikut dalam pemilihan mendatang. Harapan saya adalah bahwa dengan kongres luar biasa ini, mudah-mudahan insya Allah seluruh permasalahan PSSI maupun tantangan persepak bola nasional kita itu bisa selesai dengan Munas luar biasa ini. Yang kedua, harapan saya adalah bahwa ini kan kongres untuk memilih pengurus, khususnya ketua umum maupun esko. Tidak boleh tidak berlandaskan kepada statuta PSSI. Tentu harus memberi ruang yang luas, demokratis, berkeadilan kepada seluruh yang berminat dari insan bola Indonesia untuk mengelola sepak bola Indonesia secara profesional, secara baik, mandiri, dengan memperhatikan seluruh kepentingan stakeholder. Sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PSSI, Hinca Panjaitan berjanji akan menggelar Kongres PSSI
pada 17 Oktober mendatang secara berkualitas, demokratis, dan baik. Tadi diputuskan saya diminta menjadi pelaksana tugas sampai selesai kongres ini. Bersama teman-teman ini kami hantarkan kongres pemilihan 17 Oktober 2016 dengan baik dan berkualitas. Untuk itu kami sepakat tadi membentuk komite pemilihan, membentuk komite banding pemilihan supaya proses pendaftaran, verifikasi dan menghasilkan calon bisa kita penuhi untuk kita pilih di tanggal 17 Oktober 2016. Kongres luar biasa PSSI telah menelurkan sejumlah keputusan. Publik berharap KLB di Ancol bisa mengakhiri 3 dekade sepak bola nasional yang minim prestasi namun penuh kontroversi. Setelah meraih medali emas sepak bola SEA Games tahun 1991, tidak ada lagi prestasi berarti yang ditorehkan Timnas Garuda. PSSI bahkan kini mulai kewalahan menghadapi negara kecil seperti Timor Leste dan Kamboja. Prestasi minim ini harus diakui tidak lepas dari buruknya kepengurusan induk sepak bola Indonesia. Perebutan kursi ketua umum selalu menjadi kontroversi saat kongres digelar. Korupsi juga menjadi bumbu dalam setiap kepengurusan PSSI. Sejak era Nurdin Halid hingga dipegang Lanyala Mataliti, kisruh kepengurusan terus membuat prestasi olahraga paling digemari rakyat Indonesia jalan di tempat. Semoga KLB PSSI di Ancol menjadi awal kebangkitan sepak bola Indonesia.